Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora, Universitas Cuknyaidin. Nah, pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang materi sosiologi hukum yang berjudul Hukum dan Kekuasaan dalam telaah Law is a Tool of Social Engineering. Nah, di sini yang perlu kita ketahui pertama adalah apa itu hukum dan apa itu kekuasaan, ya. Nah, hukum adalah sistem aturan yang dibuat oleh pemerintahan atau lembaga-lembaga yang berkuasa, yang punya wewenang dalam membuat undang-undang, dengan tujuan untuk mengatur perilaku di dalam masyarakat. Dan ketika ada suatu kontrol yang lebih baik, hukum sistem praktik hukum baik itu terjadi di dalam masyarakat, maka memberikan suatu kedamaian atau disebut dengan keadilan, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa juga yang dimaksud dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan adalah kemampuan ya suatu lembaga atau seseorang bisa berkelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Nah, kekuasaan ini teman-teman biasanya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin ya, baik dalam kelompok kecil, kelompok besar dan sebagainya ya. Digunakan oleh seorang pemimpin karena ada pemimpin itu adalah berkuasa dalam mengendalikan suatu kelompoknya. Begitu juga kalau pemerintahan. Pemerintahan berkuasa untuk mengendalikan masyarakat itu, ya. Jadi itu namanya kekuasaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu law as a tool of social engineering. Nah, yang dimaksud dengan itu adalah hukum dianggap sebagai alat untuk merancang atau membentuk struktur sosial, yaitu di mana mengubah cara hidup, perilaku, dan hubungan di dalam masyarakat. Nah, artinya hukum tidak hanya mengatur saja, memberikan aturan mengatur-mengatur saja, tetapi juga membentuk suatu kelompok itu dan mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan maksudnya tujuan yang baik di dalam masyarakat supaya masyarakat itu terbentuk secara harmoni dan terjadi keadilan-keadilan tertentu. Itu yang maksud dengan tujuan yang diinginkan, ya. Pasti yang kita inginkan di dalam masyarakat itu adalah keharmonisan, keadilan, ketentraman, di mana hukum itu terpraktek secara betul-betul di dalam masyarakat, ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu atau bagaimana atau apa ya lebih jelasnya apa hubungan hukum juga dengan kekuasaan. Jadi tanpa kita sebenarnya punya teori atau materi, kita sudah mengetahui sebagai anak hukum bahwa hubungan dalam hukum dan kekuasaan itu adalah di mana suatu orang yang memimpin dalam masyarakat pasti harus ada mempunyai atau harus butuh yang namanya aturan atau yang disebut dengan hukum. Nah, kita bahas saja hubungan hukum dan kekuasaan itu adalah negara menggunakan hukum memegang mengontrol kekuasaan. Jadi dalam mengontrol kekuasaan pasti ada hukumnya ya kan? Jadi hukum dan kekuasaan itu sangat-sangat berkaitan. Kekuasaan itu didasari oleh hukum dan yang dikuasai itu juga didasari oleh hukum. Jadi hukum sangat dibutuhkan di dalam sistem ini. Tujuannya yaitu hukum bertujuan untuk menciptakan tantangan yang diinginkan oleh penguasa tersebut atau pemimpin tersebut dalam mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat itu. Ya, jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan yaitu bagaimana hukum menjadi alat rekayasa dalam sosial. Nah, pertama, menggunakan hukum untuk merancang masyarakat termasuk mengubah norma, perilaku, atau struktur sosial di masyarakat itu. Nah, contohnya yaitu undang-undang yang mengatur masalah lingkungan, di mana masalah lingkungan itu tentang berbagai etika-etika kebebasan atau pengetahuan yang salah di dalam lingkungan. Nah, atau kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih adil dan berkelanjutan. Nah, biasanya di dalam masyarakat ini juga terkadang masalah gender ini lebih dibeda-bedakan juga. Nah, di dalam hukum itu sama saja ya. Hukum tidak membeda-bedakan mana perempuan, laki-laki. Hukum memperlakukan baik juga laki-laki maupun juga perempuan atau ya maupun perempuan diperlakukan hukum juga secara baik. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, dengan adanya suatu hukum ini yang digunakan dalam merancangkan dalam masyarakat itu, ya bisa mengubah norma perilaku dan struktur dalam sosial. Jadi ada pemikiran kita bahwa perempuan itu tidak sewenang-wenangan saja kita
perlakukan tidak secara baik karena dia dilindungi hukum juga ya. Kita lanjutkan yaitu apa fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, sebelumnya di materi sebelumnya saya sedang membahas tentang beberapa fungsi di dalam masyarakat itu, hukum itu atau fungsi hukum itu di dalam masyarakat. Yaitu satu yang sebagai pengaturan dan pengendalian, menjamin keadilan dan menciptakan stabilitas sosial. Ya, selanjutnya yaitu kita masuk dalam kesimpulannya yaitu hubungan atau hukum bukan hanya alat untuk mengatur. Perlu kita ketahui bahwa hukum juga alat untuk membentuk dan mengubah masyarakat. Nah, dengannya ada hukum di dalam masyarakat itu, maka kebebasan-kebebasan atau kesewenang-wenangan di dalam masyarakat dalam melakukan tindakan sesuatu, maka terkontrol. Ya, di setiap masyarakat itu ditanamkan suatu norma, aturan, atau yang disebut dengan hukum di dalam masyarakat. Jadi ada keterbatasan di dalam bertindak, gitu. Ya, tidak sembarangan. Karena ada hukum yang mengatur, ada aturannya. Ya, kedua yaitu kekuasaan menggunakan hukum untuk menciptakan struktur sosial yang diinginkan. Seperti di atas tadi, ya terciptanya struktur yang diinginkan. Ya, struktur sosial itu bentuk-bentuk kelompok sosial ya bisa terbentuk dengan baik. Jadi kebebasan-kebebasan itu ya diatur secara baik-baik. Jadi tidak sembarangan saja melakukan tindakan ya. Selanjutnya itu penting untuk memastikan bahwa hukum digunakan secara adil dan tidak hanya melayani kepentingan penguasa. Nah, terkadang juga ini ya, komentar saya di sini, di hukum di Indonesia terkadang digunakan secara tidak adil. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa hukum itu seperti pisau yang tajam, cuma ke bawah aja, tumpulnya ke atas. Artinya itu kalau saya dengarkan, hukum itu hanya berlaku kepada orang-orang kaya atau berpenguasa saja. Kalau orang miskin ditindas begitu saja. Nah, sebenarnya tujuan hukum itu harus kita praktekkan dengan baik. Nah, sebagai penguasa hukum, ya harapan saya di sini jangan ada yang namanya pembelaan-pembelaan dalam kesalahan. Kita itu diajarkan di dalam hukum, kita itu diajarkan dengan baik-baik di dalam hukum, dididik oleh pembina kita atau guru kita dalam hukum. Jadi jangan kita sewenang-wenang saja, oh karena ini saudara, karena ini duit segala macam, tidak boleh, ya. Sebagai penguasa hukum itu harus menegakkan keadilan. Kapan sih Indonesia itu ada keadilannya? Jadi biar ada keadilan, maka hukum itu dipraktikkan secara adil, ya. Bukan hanya melayani kepentingan penguasa saja tadi di sini, tetapi kepentingan masyarakat, hak-hak di dalam masyarakat itu kita harus pentingkan, ya. Mungkin demikian saja yang saya bisa jelaskan tentang judul materi sosiologi ini. Semoga kita dapat mengerti dan minta maaf ketika banyak sekali kesalahan, kelemahan dalam menjelaskan, menerapkan materi ini. Semoga kita bisa dapat memakluminya. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang sudah memberikan materi ini kepada saya. Dengan ada materi ini, saya bisa memahami uh, selanjutnya atau materi selanjutnya di dalam sosiologi hukum ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.